Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Evan Cahaya Prasetyo Putra dengan NIM G002559 dari kelompok A4. Di sini saya akan membuat video laporan 1.2 anatomi muskuloskeletal. Yang pertama, laporan 1, ada Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri punggung bawah, dan dokter mengatakan ada gangguan pada struktur tulang belakang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamen, dan artikulasi. Ya, langsung saja di sini bagian di vertebrae ada tiga tulang, yaitu yang bagian pertama ada cervical, yaitu 7 tulang, lalu ada thoracica itu ada 12 tulang, terus ada di lumbar itu ada 5, terus yang di sakral ada 5 juga, lalu yang terakhir ada 4 di coccygia. Struktur umum dari vertebrae yang pertama ini, di sini ada tonjolan yang paling umum, itu ada yang paling besar sendiri processus spinosus, lalu di sininya ada corpus vertebrae, lalu di samping-samping paling samping ada processus transversus, lalu ada lamina ya di tengah sini, di sampingnya si processus spinosus lalu di bagian dari samping di atas ada processus articulatio superior sama processus articulatio inferior, itu untuk nanti tempat menempelnya antar vertebrae. Terus ya sudah, lanjut. Yang pertama langsung ke bagian cervical. Cervical itu ada yang tipikal dulu. Tipikal itu ada foramen transversarium, yaitu lubang ya, ada 2, ini dan ini, foramen transversarium. Lalu ada lubang yang lebih besar di tengah, yaitu foramen vertebral. Terus ada processus spinosusnya bercabang 2 ya. Habis itu kita lanjut ke yang atipikal. Yang pertama itu ada atlas dulu aja. Yang atlas itu ciri khususnya itu nggak ada processus ya, nggak ada processus spinosusnya, nggak ada ya. Ini jadi nggak ada processus spinosusnya. Habis itu punya fovea dentis, itu di sini ya, fovea dentis ada cekungan gitu di atas ini. Oke. Lalu ada fascias articularis inferior, ini nanti tempatnya si atlas bersendi dengan occipital ya. Langsung ke yang atipikal yang kedua, yaitu ada aksis, itu ada di sini. Di aksis ini punya apex dentis atau kayak tonjolan yang tajam itu di atas. Terus itu ada processus articularis superior, yaitu nanti untuk bersendi dengan os atlas. Jadi os atlas itu adalah cervical 1, kalau os aksis itu cervical 2. Terus lanjut yang atipikal ketiga, yaitu si cervical 7. Nah ini yang unik itu ada processus spinosusnya yang lebih panjang. Paling menonjol itu processus cervical 7. Oke, lanjut ke ya thoracica. Di vertebrae thoracica ini berbentuk seperti jantung, foramennya kecil dan bulat, Habis itu proses spinosusnya panjang, terus menghadap bawah gitu ya. Terus di thoracica 12 itu ada processus transversus, khususnya itu ada 3 ya. Di proses transversus itu ada 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior itu yang
Ini processus mamillaris, terus inferior ada processus accessorius, dan ada tuberculum lateralis ini nanti di sampingnya sini. Itu ada khusus di thoracica 12. Itu ada di processus and processusnya ada kekhususan itu ada 3 tonjolan itu tadi. Oke, lanjut ke lumbal. Lumbal itu bawahnya thoracica tadi. Ini khususnya itu yang ciri khasnya itu korpusnya itu lebih besar ya, lebih tebal gini, lebih tebal ya, lebih tebal ini korpusnya sih lumbal. Terus dia nggak ada foramen transversarium, jadi cuma ada foramen vertebral. Nah, cuma ada di sini. Cuma ada di ini, cuma ada di sini. Ya, foramen. Ya, lalu pedikulusnya tebal, kuat dan tebal ini pedikulus itu ini. Terus khusus di lumbal 5 itu ada processus spinosus yang kecil ya, proses spinosusnya kecil, terus lebih rendah dari bagian dorsalnya. Oke, lanjut ke sakral. Sakral ini ada 5 gabungan dari 5 vertebrae, yaitu yang pertama ada 5 vertebrae. Terus di sini itu ada promontorium ya, ini di atas ini promontorium itu ini yang garis di kayak melapisi korpus gitu ya, itu promontorium. Terus apa namanya, ini bisa untuk menentukan ukuran pelvis ya, kalau promontorium itu. Habis itu ada linea transversa atau garis-garis ini namanya linea transversa, ini derivat dari discus intervertebralis. Habis itu ada ini foramina sacralia anterior, itu ada di nah foramina itu ini lubang-lubang yang lebih kecil, bukan lubang ini tapi yang kecil-kecil ini sakrum yang tampak depan, tampak ventral ya. Terus ini yang sakrum tampak belakang atau tampak posterior. Ini ada facies auricularis, ini nanti yang baru sendi dengan os ilium menjadi articulatio sacroiliaca. Terus ini ada crista di tengah ini, crista sacralis mediana. Terus ada crista yang lateralis di sini. Habis itu ada foramina sacralis posterior, itu yang lubang besar ini. Ya, itu untuk sakrum guys. Terus ada coccygia. Ya, coccygia itu yang paling bawah ya. Paling bawah. Jadi vertebrae paling bawah itu ada gabungan dari 4 ya. Ini satu yang seperti ini, tanduk ini satu vertebrae. Terus di sini ada cornucoccygeum. Terus yang 3 ini bawah ini coccygia 2, 3, 4 ya. Mungkin itu untuk osnya si vertebrae. Lanjut ke tadi kan saya sempat mention di sakrum itu ada derivat dari discus intervertebralis ya. Nah, discus intervertebralis itu kayak bantalan atau antar vertebrae, itu ada ini, hubungan antar vertebrae itu ada ini. Nah, intervertebralis itu tersusun dari 2 penyusun utama, yaitu annulus fibrosus sama nucleus pulposus. Nah, annulus fibrosus itu yang bagian luar ini, bagian luar. Nah, ini terdiri dari jaringan ikat fibrosa ya, yang kuat untuk menjadi bantalan. Terus ini ada nucleus pulposus, ini seperti cairan gitu ya. Intinya ini untuk menahan kalau misal ada beban ya, bebannya atau goncangan atau tekanan, untuk menahan si antar vertebrae ini, biar kalau
tidak langsung fraktur ya kalau ada goncangan. Ya, kita lanjut ke artikulasio. Artikulasionya ini ada, yang pertama ada uncover vertebralis, ini di bagian posterior lateral ya, posterior lateralnya si vertebrae. Nanti yang membuat gara-gara persendirian ini ada rongga ya, ada rongga. Terus habis itu ada di artikulasio zygofascialis. Nah itu di bagian superior dan inferior ya, superior inferior, di bagian posterior ya, di belakangnya lagi di sini. Ini antar vertebrae. Ini zygapophysialis, zygapophysialis ya. Artikulasinya zygapophysialis ini di sini. Kalau yang di itu tadi masih di seperti agak di korpusnya gitu, nanti membentuk rongga yang si uncover vertebral ya. Terus ada juga ini artikulasio yang ada di atlas dan di aksis. Ini yang ini ada artikulasio atlanto-occipital, nanti os atlas dan os occipital. Terus yang bawahnya nanti atlanto aksial. Nah ini nanti sama os aksial. Oke, mungkin segitu. Oh ya, yang terakhir ada ligamen. Nah di sini ada ligamen-ligamen yang ada di vertebrae. Nah yang pertama itu ada, mungkin dari sini dulu aja, ligamentum longitudinal anterior. Ini untuk agar mencegah hiperekstensi dari vertebrae. Terus ini ada yang posterior juga, ligamen longitudinal posterior. Ini fungsinya untuk agar mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Lalu ada ligamentum nuchae agar menjaga agar tidak hiperfleksi ya kalau nuchae ini. Terus ada supraspinosus ligamen, itu ada di di processus spinosus. Terus di depan, terus ini ada intraspinosus juga di antara spinosus dan juga ada ligamentum flavum, itu agak di tengah-tengahnya gitu ya. Di sini ligamentum flavum itu yang tengah ini ya. Oke, mungkin segitu yang laporan 1. Kita lanjut ke laporan 2, yaitu ada anak bernama Dudung jatuh dan ada kelemahan di tangan kiri yang ternyata cedera di plexus brachialis. Nah di plexus ya, di sini kita diminta untuk jelaskan rangkaian dan susunan plexus brachialis. Oke, untuk plexus brachialis ini seperti nervus yang ada di brachialis. Ini plexus itu seperti kayak untayan nervus ya, yang di brachialis ini dari C5 sampai T1 guys. Di C5 sampai T1. Nah ini ada plexus itu ada tiga trunkus atau 3 jalur gitu. Nah di 3 jalur itu ada pencabangannya. Yang di trunkus superior itu ada yang anterior posterior media, terus ada yang median, terus ada yang inferior. Nah itu semuanya ada cabang itu anterior sama posterior semua. Nah nanti ini kan ini 3 ini semua ada bercabang ya, anterior posterior. Nah nanti mereka bersatu lagi di yang membentuk fasciculus namanya. Nah anteriornya superior sama media nanti bergabung jadi fasciculus lateralis. Nanti jadi sini ya, ini 2 ini nanti jadi di lateralis. Terus kalau si anteriornya inferior nanti membentuk di fasciculus
medialis, nanti ke sini yang bawah ini. Terus habis itu kalau yang posteriornya semua trunkus, jadi semua posterior dari trunkus tadi akan jadi satu fasciculus, jadi trunkus ini posterior yang tengah ini ya. Mungkin itu untuk penjelasan dari plexus brachialis. Nah ini yang ketiga ada femoralis, regio femoralis ya. Ada Minho 33 tahun, tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan. Jelaskan regio femoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Oke, ini os femoris ya. Saya jelaskan satu-satu bangunan pentingnya. Yang ini tonjolan ini adalah caput femoris. Terus nanti ada di caput femoris itu ada fovea capitis. Terus itu di bawahnya itu suri leher itu column femoris. Habis itu ada trochanter mayor, itu ada tonjolan ini besar. Nah, di sini trochanter mayor. Terus yang bawah ini ada trochanter minor, kayak tonjolan besar, tonjolan kecil. Nanti di itunya di antara trochanter itu ada linea inter trochanteria, itu nanti yang menyambungkan seperti garis tipis itu. Habis itu ada fossa trochanteria, itu nanti ada di sini cekungan gitu di trochanter mayornya. Habis itu ada corpus femoris ya, ini badannya. Habis itu ada epicondylus lateralis dan medialis. Sini tonjolan-tonjolan yang bawah ini. Yang bawah ini epicondylus yang bawah itu ya, dua tonjolan. Oke, lanjut. Oke, ke musculus dan inervasinya. Yang pertama di femoralis anterior dulu. Ini ada musculus iliacus ya, yang origonya ada di fossa iliaca dan insersionya di trochanter minor femoris tadi, yang diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu yang kedua ada musculi psoas yang ada di processus transversus ya. Processus transversusnya sih apa namanya ya, ini processus transversus dari vertebrae itu tadi. Untuk insersionya sama, inervasinya pun sama. Oke, lanjut. Ada quadriceps femoris. Yang pertama ada rectus femoris, itu yang ini, yang besar ini, rectus femoris. Habis itu ada vastus medialis, lateralis, dan intermedius. Nah itu semuanya insersionya di patella. Insersinya di patella. Terus kalau origonya itu macam-macam. Untuk inervasinya itu ada dari nervus femoralis. Oke, lanjut. Ada yang ini sedikit agak medial ya mungkin ya, atau sedikit profunda, itu ada otot terbesar itu musculi sartorius, itu origonya ada di ischias, insersionya di condylus medialis tibia. Terus diinervasi oleh lagi nervus femoralis. Terus ada musculi tensor fascia lata, itu ada di lateralnya si sartorius. Itu origonya sama kayak si sartorius, yaitu di ischias. Kalau insersinya ada di lateralis. Nah kalau inervasinya dari nervus gluteus superior. Oke, lanjut ke yang bagian medial. Ini yang medialnya deh, atau muskuli medial. Ada banyak, ada muskuli gracilis ini paling medial. Habis itu ada adductor longus, ini yang besar tengah. Habis itu adductor brevis yang pendek. Habis itu ada pectinatus, di atasnya brevis. Sama ada adductor magnus, itu di sebelahnya si gracilis. Nah untuk inervasinya itu
kebanyakan nervus obturatorius, tapi kecuali si pectineus. Pectineus itu dari nervus femoralis ya. Oke, sekarang yang hamstring atau posterior ya. Hamstring itu posteriornya si femur. Ini ada musculi bicep femoris. Bicep femoris itu yang ya, yang panjang ini, yang di lateral ini. Habis itu ada apa namanya, semitendinosus, itu di tengah, yang tengah ini, di tengah itu. Habis itu ada di si semimembranosus ya, itu yang paling luar, paling dalam, sorry. Nah, itu untuk nervusnya. Kalau si hamstring itu semuanya sama-sama si nervus ischiadicus. Oke, mungkin sekian untuk laporan dari anatomi saya yang 1/2. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.